Nah, menurut Pak Dr. Taufik begitu berat aparat penyidik khususnya Polda Aceh ini untuk masuk dalam lingkaran aktor utama ini. Kita berharap ada keberanian Hmm. aparat hukum untuk berani masuk. Jadi penilaian rakyat antara mau dan mampu gitu kan. Mau mengatasi atau tidak mampu mengatasi. Kalau tak ya silakan berpikir. Antara mau dan mampu. Iya. Ini kan menjadi, saya kira orang awam pun bertanya-tanya ini, ada apa sebenarnya? Atau mungkin dibuat tidak tuntas? Sengaja mungkin. Tidak mungkin sesuatu kan praktek korupsi itu dari hilir ke hulu. Gitu. Ya. Ini kok yang baru kena yang itu, aktor utamanya kok terkesan belum tersentuh. Jadi kita mungkin nggak ada invisible hand yang terlalu kuat tidak mampu memutuskan persoalan ini sehingga harus segera selesai. Ya. Kalau invisible hand, kalau bagi kita yang beriman itu kan, invisible hand itu tangan Allah. Ya. Mungkin mereka punya tangan lain yang dia wakilkan seolah-olah itu menjadi tangan Tuhan. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu dalam pembahasan tema-tema yang menarik, mendalam, menyangkut masalah sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Malam ini kita coba bahas masalah hukum terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan modus operandi penyaluran beasiswa program pokok-pokok pikiran anggota DPR Aceh. Menariknya, program ini sudah diusut sejak tahun 2017 lalu, namun sampai 2023 ini belum ada titik terang. Walaupun sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun terkesan ada aktor utama atau aktor intelektual yang disembunyikan. Akibatnya, 3 kali pengajuan berkas dari Polda Aceh kepada penyidik di Kajati Aceh ditolak. Bukan sekali, bukan 2, tapi 3 kali atau P19, belum P21. Di mana sebenarnya masalah yang masih terganjal? Malam ini saya kembali mengundang Dr. Taufik Abdul Rahim, seorang pengamat ekonomi, sosial, budaya, dan politik Aceh. Beliau akan melihat dari sisi penggunaan anggaran mungkin yang lebih tepat. Kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja nih Pak Dokter. Apa persepsi atau pendapat Pak Dokter? Sudah 3 kali ini berkas bolak-balik nih. Ya, kalau kita lihat ya, kalau mungkin kita sebagai orang yang tidak terlibat melihat aneh ya. Aneh. Tapi sebenarnya bagi mereka nggak aneh. Nggak aneh. Nggak aneh. Menganggap ini kerjaan mereka yang seperti itu. Ya. Memanfaatkan uang anggaran belanja publik itu dari menjadi pokir. Tapi 3 kali bolak-balik itu belum ada titik temu, apa nggak merasa janggal gitu? Iya, artinya menunjukkan bahwa kalau secara kajian ilmu politik hukum itu, Montesquieu mengatakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu setara tingkat kekuasaan dan kebijakan politiknya, kekuasaan politiknya. Tapi hari ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang jadi tanda tanya besar, jadi masalah di tengah kehidupan masyarakat. Memperlihatkan, mempertontonkan wajah mereka ini, kalau tadi bilang aneh, lucu gitu. Ketoprak humor lah ini. Jadi seperti humor saja. Praktek korupsi pemanfaatan uang beasiswa, jelas-jelas beasiswa. Mahasiswanya sendiri tidak menikmati sejumlah nominal yang mereka berikan. Tapi hanya sedikit, nggak sampai mungkin ya 10% atau 20% lah. Tapi yang lain sudah ditilep bahasa lainnya. Sudah dimakan oleh para pemilik pokir itu sendiri. Ya. Ini kan kita disajikan informasi oleh penyidik Polda Aceh ibarat sinetron nih. Ya. Kali ini konversi pesnya sekian, nanti begini hingga akhirnya, tapi muaranya 3 kali di Kajati ditolak.
Tentu ini Kajati untuk menolak ini kan bukan tanpa alasan. Iya. Menurut Kajati justru ini belum terpenuhinya unsur material ya. Material. Nah, formil dan materialnya. Iya, itu kan itu bahasa hukumnya. Ya. Bahasa hukumnya. Di bahasa masyarakatnya, bahasa masyarakatnya kecewa terus kan? Iya. Masyarakat kecewa, sudah dilaporkan, sudah 3 kali dikembalikan. Ya. Sementara uang itu yang sudah memanfaatkannya adalah pemilik pokir dan agen-agennya. Jadi seperti mahasiswa sudah mengembalikan uang itu. Ya, sudah dikembalikan. Nah, mereka kembalikan itu juga kecil, tidak besar kan? Ya. Nah, siapa yang makan? Siapa yang memanfaatkan ini? Yang memanfaatkan pemilik pokir dan para agen dan broker yang memanfaatkan mahasiswa. Alasannya mereka tidak berhak kan menerima beasiswa itu. Tapi kenapa bisa mereka terima? Saya ada dengar ada beberapa orang pengakuan mereka tidak berhak. Bukan dari warga miskin. Ya, tapi mereka terima karena waktu itu ya. Bayangkan saja mahasiswa, kita mahasiswa juga seperti itu. Kopi 1 gelas bagi 3, 4, umpama bisa saja. Yang penting bisa menikmati kopi. Apalagi ada yang mengajak, ya kalian siapkan KTP, kita akan berikan beasiswa. Enggak, waktu itu enggak terpikir bahwa dia SPP bisa bayar, dia anak orang mampu. Ini umumnya beasiswa dalam negeri ya? Iya, beasiswa dalam negeri. Ya kalau ini jelas bagi dalam negeri karena pokir kan. Kalau pokir kan uangnya dari APBA. Anggaran belanja publik Aceh. Yang waktu itu mungkin jor-joran dilepaskan ya. Berapa triliun hari ini anggarannya turun jadi 10,330 triliun, udah semakin kecil. Tahun yang lalu 11 triliun lebih, 11,1 triliun. Artinya kalau itu kan ada dukungan uang yang kalau tidak malu kita mengatakan ada sebagian uang mayat, darah dan korban rakyat Aceh yang saat itu dimanfaatkan dibagi melalui dana khusus ya. Ya, ada yang pada awalnya kan ada yang menyebut bahwa penyaluran ini kan untuk anak-anak korban konflik segala macam. Tapi ketika ini menjadi kasus, polisi memanggil para penerima, disitulah terungkap ternyata mereka memang anak orang kaya. Iya kan? Nah, yang kedua menurut saya paling tidak ada 2 sistem pembayaran dari beasiswa itu. Pertama memang ke rekening pribadi mahasiswa, yang kedua kepada universitas, gitu kan? Ya. Tapi kalau yang pokir yang 2017 itu ke rekening mahasiswa. Yang terakhir ini mulai ke rekening universitas. Ini pun menuai problem yang sangat banyak. Iya, apa itu? Mahasiswa hanya terima sedikit. Oh gitu? Iya. Dari berapa 12, sekian juta itu hanya terima 700. Oh, per semester, per bulan? Per satu paket. Satu paket? Iya. Jadi itu kita bisa bayangkan nanti ada problem baru lagi dengan dana dari beasiswa. 12 juta terima 700.000. Iya. Waduh, ngeri kan? Nah, ini sehingga ya ada universitas yang hati-hati menerima itu. Tapi ada yang menerima. Ya ada yang menerima karena merasa banyak mahasiswa. Dengan tangan terbuka. Ya, mahasiswanya banyak karena mahasiswa merasa seolah-olah nggak bayar uang kuliah. Padahal uang dia diambil untuk kepentingan itu. Ya termasuk di universitas saya, rektornya nggak berani ngambil. Di mana? Ditawarkan juga di universitas Muhammadiyah nggak berani ngambil. Itu yang nawarkan oknum DPR atau BPSDM? DPR. Oh, dan itu programnya bukan pokir lagi, sudah KIP. Apa itu? Beasiswa KIP. Yang hari ini kan itu populer dengan beasiswa KIP untuk masyarakat kurang mampu juga. Dan itu sekarang dijaring mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan uang KIP. Mohon maaf ini kalau memang ada yang tersinggung. Karena ini hati-hati, harus hati-hati. Problem ini sehari ini karena itu uang negara, maka negara akan mengawasinya. Jadi kejadian di 2017 ini ternyata belum mampu memberi efek jerah ya? Belum, mungkin karena law enforcement 2017 itu tidak nyata jelas. Maka hari ini sudah mulai lagi beredar model-model berbagai macam beasiswa ditawarkan kepada mahasiswa baru. Sehingga mahasiswa banyak yang memanfaatkannya. Nggak tahu saya apakah itu miskin atau tidak miskin. Mereka yang penting nanti dapat karena uang kuliah nggak payah bayar. Tapi yang mengelola beda dengan yang tadi. Kalau tadi ada agen yang mengelola. Kalau ini universitas yang mengelola. Dan ini uang negara.
Harus hati-hati memanfaatkan uang negara, nanti akan diperiksa. Iya, iya. Tapi ini tetap program Pokir juga ya? Bukan Pokir. Bukan Pokir. Bukan Pokir. Tapi kalau Pokir nasional ini. Jadi ini programnya program nasional. Program nasional, bukan Ya, APBA. kalau yang 2017 itu kan program APBA. APBA. Kalau ini nasional. Ya. Dan saya pikir hari ini betapa dunia pendidikan kita, dunia pendidikan tinggi kita juga menjadi prihatin dengan cara-cara seperti ini. Ya, jangan. Ini prakteknya sudah sangat culas. Ya, belum lagi soal mengatur kelulusan ya, seperti di Unila ya. Jadi Itu udah melibatkan petinggi universitasnya ya. kita kembali ke beasiswa APBA. Pak Dokter, ini kan baru ibarat makan bubur nih, Ya. panas, yang baru kena samping nih, korlapnya, kemudian yang lain-lainnya, mantan oknum pejabat di BPSDM. Ya. Tapi kan ibarat pepatah, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ini baru bicara, tidak mungkin sesuatukan praktek korupsi itu dari hilir ke hulu. Gitu. Ya. Ini kok yang baru kena yang itu, aktor utamanya kok terkesan belum tersentuh. Ya itulah yang mungkin yang mudah dikorbankan itu agen kan. Yang di tengah itu, agen atau di ujung. Yang di tengah atau mahasiswanya. Mahasiswa, nah sekarang agen ini yang tahan dan tidak tahan. Dan yang bernasib baik dan tidak bernasib baik. Yeah. Saya katakan kenapa yang bernasib baik dan tidak bernasib baik. Banyak kasus hukum hari ini yang tidak bernasib baik, kasus korupsi seperti beasiswa ini jadi tersangka. Sudah diperiksa. Tapi periksanya baru tingkat yang perantara ini saja kan. Atau ya pejabat publik yang ada di BPSDM. Dan sementara yang di atasnya itu pengambil kebijakannya itu, ya siapa penguasa pemegang kuasa anggarannya? Masa tidak tahu? Karena kalau tingkat paraf saja itu sebenarnya sudah kena kan. Nah, kenapa apa? Ini jadi masih kita berpikir masih dipilih-pilih ya. Atau terlalu kuat, tebang pilih. Atau ini memang ada terlalu kuat ya. Yang di atas itu terlalu kuat. Kuatnya terserah mau kuat dengan apa. Jadi sementara tingkat menengah dan bawah ini aja yang jadi korban. Ya, kita berpikir positif lah ya. Artinya dari paparan di media pers, berita-berita di media pers, kita melihat adalah progres kan. Trap maju tersangka, tapi begitu sampai kepada substansi jadi belok barang ini. Gitu kan. Itulah kehebatan mereka ya. Kehebatan mereka itu kita harus akui itu. Jadi kalau ibarat itu bom nuklir atau peluru kendali udah mencapai sasaran tapi ternyata belok atau bengkok gitu. Bahkan kasus ini kabarnya dulu kan pernah mendapat supervisi dari KPK. Tapi pertanyaan lagi-lagi gitu. Kalau sekali mungkin masih ada kesalahan teknik atau segala macam. Tapi kalau 3 kali komunikasi antar sesama aparat penegak hukum, ini kan menjadi, saya kira orang awam pun bertanya-tanya ini, ada apa sebenarnya? Ya kalau kita berpikir kepada jaksa, tentu mungkin dia tidak mau menggenggam bara panas ya. Karena dia khawatir kalau tidak cukup unsur, maka ketika si tersangka ini bebas di pengadilan, ini menjadi konsekuensi bagi dia kan. Oleh karena itu mereka lebih hati-hati gitu. Ya, inilah problemnya. Masyarakat tahu sebenarnya. Kapolda terus berganti, Krimsus Polda juga terus berganti. Iya kan? Tapi kasus ini tidak pernah tuntas. Ya, karena mungkin memang tidak tuntas gitu. Atau mungkin dibuat tidak tuntas. Sengaja mungkin. Atau begini saja mungkin kajian kita. Banyak kasus yang seperti kasus korupsi, kasus yang mengorbankan rakyat. Itu biasanya perhatian hukum itu akan semakin melemah. Tapi coba yang mengorban nanti akan jadi sasaran bukan rakyat, itu gencar sekali. Sudah gencar nanti lemah gitu. Ya, sebagai akademisi dan pengamat, apa yang Pak Dr. Taufik harapkan dari proses ini?
Saya nggak berharap apa-apa. Nggak Memang berharap. nggak, saya kan sering duduk dengan masyarakat. Anak pun harap lebah menolak juga deh. Akhirnya ada yang bilang, Pak, bagah kiamat juga deh. Jadi persoalannya kenapa rakyat sudah apatis? Berarti udah Berbagai tontonan yang mereka lihat sehari-hari hari ini kan cukup mudah ya. nggak ada lagi trust gitu ya. Nggak ada lagi kepercayaan, nggak ada lagi trust. Jadi persoalan hukum tidak bisa dipercaya lagi. Persoalan politik demikian juga. Persoalan ekonomi tidak adil. Persoalan sosial masyarakat, kalau kena masyarakat begitu gencar dikejar, tapi kena ke orang di atas tidak dipedulikan. Nah, mereka sudah tahu ini, mereka sudah apatis melihat kondisi ini. Artinya ya bagi kita yang selalu dekat dengan rakyat itu ya mendengar. Tapi kan nggak boleh apatis, Pak. Ya benar, tidak boleh apatis. Tapi persoalannya kondisi dibuat semakin apatis begitu. Dikondisikan seperti itu. Dikondisikan sebagai kondisi yang apatis, sehingga rakyat pun sudah menyadari. Yang penting hari ini sudah bisa beli beras, kadang-kadang 3 hari baru dapat uang untuk bisa beli beras. Nah, menurut Pak Dr. Taufik begitu berat aparat penyidik khususnya Polda Aceh ini untuk masuk dalam lingkaran aktor utama ini. Kita berharap ada keberanian aparat hukum untuk berani masuk. Karena banyak yang sudah masuk juga buyar sendiri kan. Iya. Ya, ada yang kasus-kasus hukum yang sudah masuk ke pengadilan pun kadang-kadang ya menjadi lembek, nggak ada ketegasan hukum. Yang diinginkan oleh rakyat hari ini adalah ketegasan hukum terhadap kasus korupsi, kasus memanfaatkan anggaran belanja publik milik negara dan rakyat. Uang itu kan mereka dibayar oleh negara. Dan kalau ada, saya kadang-kadang ketawa juga sendiri. Ini mari kita bersama-sama mengawasi keadaan ini, persoalan hukum. Yang terima gaji mereka kita suruh ikut ngawasi, kan lucu jadi. Jadi apa kerja mereka? Sementara yang sudah ada kasus seperti kasus beasiswa ini tidak teratasi, kita mau bilang apa? Mau ngadu sama siapa? Kecuali kita mengadu sama Tuhan. Artinya apakah nanti dibilang saya apatis lagi? Tapi enggak, ini kondisi real. Kondisi real masyarakat yang tadi sudah disinggung persoalan distrust itu tadi. Ini semakin berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat hari ini menerima informasi dari berbagai pihak dengan mudah kan per detik hari ini. Jadi kalau masih ditipu lagi masyarakat dengan tontonan-tontonan seperti ini, kasus hukum tidak selesai, kasus beasiswa tidak selesai, belum lagi kasus Westafel tidak selesai. Banyak kasus-kasus hukum, kasus korupsi pejabat sudah dipanggil 16-17 orang juga tidak selesai. Jadi dipertontonkan apa lagi kepada masyarakat yang hari ini sudah sangat bahasa nanti dianggap saya nggak sopan. Bahasa sudah muak melihat persoalan ini. Jadi persoalan kemuakan masyarakat ini seharusnya jadi pertimbangan etik dan moral bagi para penegak hukum dan pejabat di negara ini. Jadi kalau begitu, jangankan mereka bisa bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat, bagi dirinya sendiri kalau begitu tidak bermanfaat juga. Apa artinya mereka yang sebagai pejabat publik, aparat penegak hukum, tapi tidak bisa membuktikan kinerja yang sebenarnya dituntut bagi seorang penegak hukum. Sehingga kasus seperti tadi balik lagi. Ini kan sama-sama tidak mau mengambil risiko. Jadi kalau diambil oleh jaksa dinaikkan alasannya masih P19, belum P21. Nah mereka juga pegang risiko yang besar kan. Kalau nanti ternyata dalam persidangan mereka mentah-mentah ditolak, kan malu juga mereka. Kredibilitas mereka juga hancur. Begitu juga ini supaya mudah diserahkan saja, walaupun tidak lengkap serahkan saja, seolah-olah ya cari popularitas bahwa kita sudah serahkan. Tapi masih ditolak. Nah, di mana kesalahan ini? Apakah kesalahan ini memang tidak mampu diatasi atau memang tidak mau diatasi? Padahal sebelumnya juga ada gelar perkara gitu kan. Mengundang ahli, mengundang ini segala macam kan. Jadi penilaian rakyat antara mau dan mampu gitu kan. Mau mengatasi atau tidak mampu mengatasi. Kalau tak ya silakan berpikir. Antara mau dan mampu. Ini jadi persoalan juga kan.
Baik. Jadi kalau mau berarti ada keinginan menyelesaikan, mampu persoalan kompetensi daripada penegak hukum itu yang diragukan sama sekali. Atau kalaulah boleh kita sedikit berandai-andai, mungkin atau ada hal-hal lain yang memang di luar dari pembicaraan kita itu, sehingga kasus ini menjadi ibarat kentut ini, terasa ada tapi terkata tidak. Ya, unpredictable gitu ya. Jadi kita mungkin nggak ada invisible hand yang terlalu kuat, tidak mampu memutuskan persoalan ini sehingga harus segera selesai. Iya. Kalau invisible hand, kalau bagi kita yang beriman itu kan, invisible hand itu tangan Allah. Iya. Mungkin mereka punya tangan lain yang dia wakilkan seolah-olah itu menjadi tangan Tuhan. Gitu. Ya, di tengah dalam tanda petik ya, pesimis tadi tentu masih ada rasa optimis ya agar kasus ini segera dituntaskan. Ya. Siapapun yang bakal terlibat harus dibawa ke. Oke, sedikit ekspektasi ya boleh lah. Boleh lah ya. Kita boleh lah. Enggak Berekspektasi ini selesai ya, ganti pejabat ini juga janji selesai ya, ganti pejabatnya lagi selesai kan. Ya, ekspektasi seperti itu aja. Artinya untuk menghibur kita saja. Jangan terlalu stres kita kan. Ya, kalau berat stresnya mengadu lagi kita ke atas ya. Iya. Pada Allah. Baik, Pak Dr. Taufik, terima kasih atas kehadirannya. Iya. Perbincangan kita ini memang tidak kita ambil kesimpulan karena memang kasus ini belum ada simpulnya. Iya. Kasus ini sendiri juga masih tidak jelas berujung kemana-mana. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Taufik Abdul Rahim menyangkut masalah warawirinya berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa 2017 pemerintah Aceh yang disalurkan melalui anggota DPR Aceh. Di tengah-tengah rasa pesimis tentu masih ada rasa optimis. Semoga saja kasus ini cepat bisa berlanjut ke pengadilan tindak pidana korupsi di Banda Aceh. Ini harapan, tapi soal kenyataan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.